Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan teman-teman SOG. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali lagi di bait sucinya Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia, kita mau persembahkan nyanyian pujian kita bagi Dia. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Bersama katakan, datang pada Tuhan dengan
kepada Tuhan. Amin. 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 Mari Bapak Ibu berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, sebab hanya Dia yang layak dipuji, dimuliakan dan ditinggikan dari tempat ini. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam sembah kita kepada Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memperkatakan ayat emas kita sepanjang tahun ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama perkatakan dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu siap? Amin. Kita berkatakan dan kita imani terjadi. Amin. 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 Haleluya. Multimedia boleh dipersilahkan untuk menampilkan. Dan saya juga berharap Bapak Ibu juga sudah luar kepala dengan ayat ini. Amin. Haleluya. Mari kita berkatakan bersama-sama. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang Tuhan dengan sorak-sorai, kami datang dengan pujian kami kepada Yesus. Tuhan, kami membawa hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus menyembah Engkau saat ini. Dan kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menjamah setiap kami Tuhan. Dan Engkau hadir Tuhan atas pujian kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan menaikkan seluruh sembah pujian kami kepada Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk penyampaian firman-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus dengan pengurapan yang luar biasa dari surga. Setiap perkataan firman-Mu memberkati setiap kami dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, ini hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, persilakan untuk duduk kembali. Kami membawa hidup kami Tuhan Yesus sebagai pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Dan biarlah hidup kami muliakan Tuhan setiap waktu Tuhan Yesus. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan. Dalam perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur
seluruh Yesus hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan selamanya. seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh Mari bawa hidup kita. hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur Ini janji kami Tuhan. hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari lebih lagi katakan. Seluruh Yesus, hidupku. terima sembah kami. Ku sembah
Bagimulah hormat kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan kami kepada Tuhan. Biar kami berikan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami hari ini sebagai ibadah yang sejati, sebagai pelayanan kami yang sejati di altar-Mu, di mezmah-Mu, di bait-Mu yang kudus hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Pada waktu kami menyembah Engkau Tuhan, kehendak-Mu terjadi di tempat ini dan di tempat-tempat lainnya dimanapun umat-Mu beribadah secara online. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat hari Sabat menjadi bagian setiap orang yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi siang ini ya Tuhan, berfirman-Lah bagi kami. Kami siap diajar oleh Tuhan. Kami siap Tuhan dinasehati. Kami siap ditegur oleh Tuhan oleh firman-Mu hari ini. Buat kami mengerti ya Tuhan. Buat kami memahami. Roh Kudus berbicara di hati setiap yang mendengar Tuhan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap pribadi lepas pribadi. Dengan cara yang sederhana Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Memberkati setiap kami Bapa yang baik. Kau yang sudah memuaskan kami. Dan saat ini Tuhan kenyangkan kami dengan firman-Mu. Firman pengajaran dari surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar kuasa salib-Mu saja yang memberitakan isi hati Tuhan hari ini. Aku alat di tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tundukkan hati, pikiran, perasaan, pendengaran kami dalam kuasa pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini bersama-sama dengan antusias katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, jemaat dikasih Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat, luar biasa. Nah, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di sepanjang minggu ini, amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat 1 katakan kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan. Nah, Alkitab menuliskan bahwa itulah ibadah kita yang sejati. Nah, kalau kita menggali lebih dalam lagi, saudara, saya penasaran dengan ibadah yang sejati di sana. Ya, saudara, ibadah yang sejati setelah saya cari bersamaan lain dari kalimat-kalimat atau dari Alkitab terjemahan-terjemahan yang lain dalam King James Version, dalam American Standard Version, saudara, saya bersyukur saya menemukan sebuah rahasia yang besar di sana. Alkitab menuliskan bagi ibadah yang sejati sama dengan pelayanan kita yang sejati. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar, tema kita bulan ini adalah Kingdom Style. Ya, gaya hidup kerajaan Allah. Orang-orang yang diam dalam bait-Nya Tuhan, orang-orang yang dipindahkan dari gelap kepada terang-Nya yang ajaib. Kita sudah belajar di bulan Januari, di bulan Februari kita belajar tentang divine destiny. Saudara, hari ini kita belajar gaya hidup orang-orang yang dipindahkan dari gelap masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Orang-orang yang tadinya sebagai terdakwa, sebagai orang-orang yang dihukum, dibebaskan, diperdamaikan oleh Allah, dan kita menerima sukacita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Nah, sekarang bagaimana gaya hidup kita? Amin. Bagaimana gaya hidup kita? Apakah gaya hidup kita sama sebelum kita dipindahkan dalam lingkungan kerajaan Allah, atau hidup kita berubah? Saudara dikasih Tuhan, kita belajar hari ini. Mari kita baca dulu firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-23. Ya, itu tema kita. Dan kita baca firman Tuhan dulu, Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Saya baca dengan cepat untuk saudara sekalian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau kita cari frasa what is worship, ya, apakah itu penyembahan? Taruhlah kita cari di Google. Ya, saya lihat di Google, saya temukan ada sekitar 1650 hasil pencarian berbicara tentang penyembahan. Ya, dan di Alkitab dikatakan kata menyembah itu, ya, dalam perjanjian baru dalam perjanjian baru, saudara, ditulis sekitar 60 kali dalam berbagai macam variasi penjelasan yang ada. Saudara, tentu saja penyembahan itu adalah atau ibadah itu begitu penting dan sentral dalam iman Kristen. Banyak orang mengatakan bahwa hidupnya adalah sebuah ibadah. Nah, tapi saudara, Alkitab menjelaskan dan sering kita nyanyikan pujian itu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Saudara, kita sering menyanyikan lagu itu, saudara. Sebenarnya apakah kita tahu penyembahan seperti apa? Minggu ini adalah minggu yang sangat membutuhkan energi yang luar biasa. Di tengah-tengah kita berpuasa selama 40 hari, saudara. Ya, dari tanggal 20 kemarin sampai nanti tanggal 30 Maret di bulan baru, bulan Nisan atau bulan Abib dalam kalender Ibrani, saudara, yang jatuh pada tanggal 29 sampai tanggal 30 Maret di tahun ini, saudara. Dan kita masuk di tahun yang baru di tanggal 1 Aprilnya. Saudara, kita berpuasa 40 hari, lalu perjalanan atau aktivitas di sepanjang minggu ini sangat membutuhkan energi yang luar biasa. Setidaknya dari Senin sampai Sabtu kita penuh dengan aktivitas pelayanan, ya. Kalau kita melihat contohnya misalnya bagi saya sendiri hari Jumat malam saya menyampaikan isi hati Tuhan, memberkati, membawa menjadi berkat bagi gereja Tuhan di GBI di Kuala Namu, saudara. Dan begitu antusias para imam-imam, pelayan-pelayan sana semua mendengarkan atau belajar kembali bersama-sama apakah yang namanya penyembahan itu. Nah, hari ini saya menyampaikan dalam versi yang lain, tetapi intinya maknanya sama, saudara. Karena begitu banyak ulasan, begitu banyak hal yang kita harus belajar tentang penyembahan itu. Nah, kalau kita bicara tentang Roma pasal 12 ayat pertama, bahwa kita mempersembahkan hidup kita, tubuh, hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, maka kita harus memiliki keseimbangan dari 3 hal ini dalam hidup kita. Yang pertama, kita percaya kita semua ahli dalam memberi makan tubuh kita, amin. Ya, yang kedua, apakah kita ahli memberi makan jiwa kita? Ini tidak kalah penting, saudara. Jiwa ini sangat penting. Karena jiwa ini menentukan kesehatan tubuh dan kesehatan roh kita. Saudara, bagaimana kita memberi makan jiwa kita? Alkitab mengatakan, dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan memberi makan jiwanya. Katakanlah misalnya Daud, ya, setiap hari dia mencari Tuhan. Saudara, makanan jiwa hanya datang dari orang atau pribadi, ya. Orang pada waktu dia ada di dunia bersama-sama dengan manusia. Dan hari ini dia menjadi sebuah pribadi bagi kita, itu Yesus. Waktu dia bersama-sama dengan kita di dunia ini pada waktu itu. Dan sekarang dia bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudusnya. Pribadi yang bisa memberi makan jiwa kita hanya beliau. Ya, beliau pula itu, ya. Hanya dia Allah kita yang bisa memberi makan jiwa kita. Ya, saya sering kali bilang kadang-kadang kalau Tuhan melihat kita lucu-lucu. Seperti orang yang obesitas. Dalam pandangannya Allah, tubuh kita kekar, gemuk, segar, namun rohani kita kurus, kurang gizi, saudara. Karena kita kurang mencari dia, karena kita kurang memberi makan jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kalau kita bicara tentang kita mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah kita yang sejati, apakah tubuh dalam konteks fisik saja? Tidak, saudara. Manusia ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Maka yang paling menentukan di sana adalah bagaimana kita memberi makan jiwa kita. Saudara, hal ini kita belajar di firman Tuhan, ya. Itu yang saya sampaikan di tempat-tempat hari Rabu, saya juga
izinkan Tuhan melayani di GBL Gracia, di gembala pembina kita saudara. Ada puluhan antusias orang-orang muda di sana belajar firman mengenai penyembahan. Saudara dikasih Tuhan, nah hari ini kita melihat, kalau saudara melihat di slide saya kasih merah di sana. Hari ini kita membahas tetapi, apa alamat di sana katakan? Tetapi soal kebenaran. Nah, kita bahas tentang kebenaran hari ini. Yang Alkitab mengatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar, yang dicari Tuhan hari ini. Saudara dengarkan baik-baik, apa artinya menyembah menurut Alkitab? Ada begitu banyak tulisan-tulisan mengenai hal ini. Dan saya mencoba mengambil sebuah tulisan, ya, sebuah tulisan yang menurut saya ini mewakili begitu banyak pengertian. Penyembahan adalah mengasihi dan menghormati Allah, pencipta alam semesta, serta menunjukkan rasa hormat kita akan kasih itu melalui doa, melalui nyanyian, melalui ucapan syukur, dan melalui tindakan kita sehari-hari. Hidupku adalah penyembahan. Tindakan kita sehari-hari, ia adalah sebuah penyembahan kita kepada Tuhan untuk memuliakan Dia, saudara. Tentunya sebagai seorang percaya kita semua adalah penyembah-penyembahnya Tuhan. Amin. Penyembah seperti apakah kita ini? Next. Ya. Penyembah seperti apakah kita ini? Alkitab menuliskan kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Berarti kalau saya melihat ayat ini, saatnya akan datang di ayat yang ke-23, Yohanes pasal yang keempat. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau saya perhatikan ini, ayat ini berarti ada dua hal di sana. Disebut ada penyembah-penyembah yang benar, ya, versus penyembah-penyembah yang palsu, saudara. Ya, seseorang bisa saja melakukan sesuatu yang keliru yang dianggapnya benar, namun itu bisa saja sesuatu yang tidak benar. Dia mengira apa yang ia lakukan itu merupakan suatu penyembahan atau bukti kepada Tuhan, atau bakti maksud saya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kata Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat yang kedua, next. Ya. Pada kata Yesus pada Yohanes pasal 16 ayat yang kedua, kita baca dalam slide. Kata Yesus, akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Sampai saat ini kita dengar, saudara, ya, kalau ada orang dalam kepercayaan tertentu, saudara, dia melakukan kejahatan kepada kita, dan itu sebuah baktinya kepada Allah Sang Pencipta. Ini ada sahabat saya Pak Satya, baru datang dari luar negeri mungkin ya. Dia tetangga kita di sini, saudara. Ya, welcome church Pak Satya, Tuhan Yesus berkati. Ya, nah beliau ini pernah melayani atau sebagai misi kerajaan Allah di Kalimantan pedalaman. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan datang ke kota Bandung pada waktu itu. Ternyata di sana, saudara, ada kepercayaan-kepercayaan leluhur mereka bahwa di waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu mereka harus mempersembahkan korban yang kudus kepada leluhur mereka. Nah, seorang hamba Tuhan yang mengalami atau menjalani panggilan Tuhan di pedalaman sana. Nah, sepasang suami istri ini dari sebuah suku di sana, saudara, saya tidak usah sebutkan, ya. Suaminya sudah terima Yesus dan istrinya belum. Nah, apa yang terjadi satu waktu si hamba Tuhan ini dipanggil oleh jemaatnya, sang suami ini, ya, Pak, istri saya mengundang Bapak untuk datang makan malam di rumah. Kami ingin menjamu Bapak. Datanglah si hamba Tuhan ini. Wah, dia senang banget. Agak ngaung. Ya, dia senang banget. Wah, dia pikir ini waktunya saya harus bersaksi kepada ibu ini. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan menyelamatkan dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya. Saudara, apa yang terjadi? Dia datang ke sana, namun hatinya gundah gulana. Sebagai seorang hamba Tuhan yang diurapi sekalipun kita masih manusia, saudara.
rasa takut itu ada. Karena ini suku pedalaman saudara. Bukan Kalimantan di daerah-daerah atau di desa. Di dalam hutan saudara. Ya, lalu dia datang. Nah, naiklah ke rumah itu karena rumahnya di atas saudara. Dan akhirnya dia duduk berhadapan dengan ibu dan suami istri ini. Ya, kedua ini, saudara, kedua pasang ini, ya, sepasang suami istri maksud saya. Lah si ibu ini bilang, Bapak Pendeta silakan makan. Kami sudah masak. Kami senang kalau Bapak mau makan hari ini. Begitu ibu itu berbicara, hamba Tuhan ini mulai khawatir dalam dirinya. Tadinya dia excited, dia bahagia, lalu dia makan, tapi Tuhan kasih hikmat begini. Nah, dia pegang dulu nasinya, ya tangannya belum dicuci, pegang nasi itu, jadi lengket kan itu nasi di tangan, karena tangannya masih kering. Lalu dia coba jatuhkan, karena dia pernah punya pemahaman bahwa kalau nasi yang sudah diberi racun itu pasti ngambang di air. Nah, dia jatuhkanlah butiran nasi itu di tempat dia minum. Lalu kelihatan nasinya tidak jatuh ke bawah dan ngambang di air. Apa yang terjadi saudara, bahwa kita pahamilah nasi itu tidaklah nasi yang seharusnya layak dimakan. Ada sebuah rancangan jahat dari tuan rumah. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan kasih hikmat sama hamba Tuhan ini. Maaf ya Bu, sebentar ya saya mau buang air kecil dulu. Lalu dia turun. Dia turun dan dia tetap melakukan sebuah tindakan untuk seperti orang seolah-olah mau buang air kecil. Ini malam loh saudara. Ya, ini malam. Lalu dia pada waktu dia mau buang air kecil, ya Tuhan berikan suara dalam hatinya. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang ketiga kali. Tidak tahu siapa yang menggerakkan dia, lalu dia bungkuk begini. Saudara dengarkan baik-baik. Benda tajam itu lewat ke kepalanya. Itu ranting-ranting kayu yang ada di sekitar itu semua putus oleh benda tajam itu saudara. Saya tidak menyebutkan namanya ya, tapi kita semua tahu benda tajam, alat pemotong di sana itu apa namanya saudara. Itu lewat lah di situ dia. Darah Yesus dia lari. Bah, pontang-panting dia lari masuk ke dalam hutan. Tak tahu lagi arahnya di mana. Saudara, di sana bukan hanya ular atau binatang berbisa yang harus diantisipasi. Ada binatang-binatang buas yang lainnya dan dia ketemu. Tidak cukup melewati parang itu sudah dia ketemu dengan binatang buas itu. Dan dia lihat pada waktu dia mau menyeberang sungai. Saudara, sungai itu terkenal dengan ular yang sangat berbisa dan yang terkenal dengan selalu ada istilah ular tikar gitu ya. Ular yang ratusan itu bergulung-gulung dan seperti tikar gitu. Dia, wah, tapi dia bilang dalam nama Tuhan Yesus. Dia seberangi sungai itu dan lewati gulungan ular itu. Dan dia terus masuk ke hutan. Tidak sampai di situ dia ketemu dengan binatang buas lagi di dalam hutan. Dia lari zigzag dan akhirnya puji Tuhan dia sampai di rumahnya. Saudara dikasih Tuhan. Sebuah pengalaman yang luar biasa saudara. Orang ini merasa bahwa pada waktu dia mengorbankan atau membunuh orang lain itu sebuah ibadah. Hari-hari ini banyak orang mengatakan atau mengambil sebuah komentar bahwa ibadah mereka yang paling benar dan menyalahkan ibadah orang lain. Saudara, Yesus bilang begini, akan datang saatnya. Pada waktu kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan cara menyembahnya, tetapi hidup kita sebagai penyembah-penyembah. Itu yang Tuhan cari. Tetapi di saat yang sama ada penyembah-penyembah yang palsu. Yang mengintimidasi kita. Yang bahkan kata Yesus di sini, mereka dapat membunuh kita. Dan mereka merasa itu adalah baktinya kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, kita mendapat petunjuk hari ini dari firman Tuhan. Di ayat yang ke-23 tadi bahwa menyembah Tuhan dengan benar dan Bapa yang menghendaki demikian. Saudara, petunjuk ini menuntun terus kita bagaimana kita menyembah Allah dengan benar. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Mari media bantu saya. Buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita baca hari ini bersama-sama. Ini ayat yang sangat terkenal saudara. Ya, seluruh ayat di firman Tuhan terkenal tentunya. Tetapi ayat ini sering kita dengar, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Kita buka lagi 1 Timotius pasal yang ke-20, pasal yang kedua ayat yang ke-5. Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan, mari dibantu media. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-5. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, maka syarat mendasar dari kedua ayat yang kita baca ini, bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan benar? Syarat yang mendasar dan terpenting untuk menjadi seorang penyembah yang benar adalah dengan menyembah Allah melalui Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya. Katakan amin. Jadi penyembahan bukan berbicara tentang musiknya keren ya. Ya. Oh, yang nyanyi suaranya hebat. Nah, saya mau sampaikan hari ini penyembahan. Next, penyembahan itu bukan bicara tentang tempat. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, tentu Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita dikatakan jangan meninggalkan ibadah-ibadah kita. Seolah-olah tempat itu kalau kita bilang bukan masalah, lalu bagaimana dengan rumah ibadah, saudara? Nah, isu Alkitab sekarang sedang menjelaskan, mengajar kita hari ini bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran mungkin saja digunakan sebagai dasar ya untuk menyelenggarakan bagian penyembahan dalam satu ibadah tentunya. Tetapi jika kita melihat konteks yang ada dalam firman Tuhan, ayat yang kita baca hari ini, saudara, apa yang dimaksud Yesus? Memilih makna yang lebih dalam, menyembah Tuhan bukan berbicara tentang dengan tempat, tetapi dalam roh yang digunakan, kontras dengan menyembah secara lahiriah hidup kita yang saya katakan di awal tadi. Tubuh hidup manusia terdiri tubuh, jiwa dan roh. Saudara, bagaimana kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita namun jiwa kita itu kurang nutrisi, kurang gizi. Karena jiwa akan sangat menentukan, roh kita menyala-nyala. Kita katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Namun jiwa kita tidak sering kasih makan. Kita hanya kasih makan tubuh, kadang-kadang tubuh kita sampai obesitas. Ya, saudara. Dalam roh secara lahiriah kita, seluruh hidup kita, bukan hanya tubuh kita dengan antusias. Saya katakan di GB Kuala Namu bahwa menyembah Tuhan ya dalam roh dan kebenaran, yaitu jiwa kita itu sebagai totalitas hidup kita. Banyak orang akhirnya karena jiwanya tidak sehat, hanya tubuhnya yang sehat, dia mulai membuat sebuah aturan-aturan dalam penyembahan. Dia mulai menggerakkan penyembahannya melalui cara dia berpikir. Oh, kalau pimpin ibadah, kalau pimpin pujian pakai rantai di kantong kayaknya keren. Ya, orang lihat, wow, orang antusias. Waduh, pemimpin pujiannya keren amat. Lu kalau pakai topi gimana ya? Wah, pakai topi ini keren ini. Ya, kayak yang di sana-sana itu gitu. Jadi kita harus juga menghadirkan sesuatu yang modern di gereja. Sesuatu yang maju di gereja. Wah, supaya orang-orang dunia bisa datang. Oh, ternyata gereja sama dunia sama aja. Ini orang-orang yang tubuhnya obesitas, saudara. Namun jiwanya kurang gizi. Sehingga dia menggerakkan kreativitas untuk memanggil hadirat Tuhan. Untuk menghadirkan Tuhan. Saudara, saya sering kali bilang kreativitas itu yang benar, ya, yang tidak menguras tenaga dan yang membuat kita itu tidak bosan dan lelah adalah kreativitas berdasarkan yang lahir dari pengurapan. Bagaimana Yusuf kreatif menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Bagaimana Daniel kreatif menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Ya. Saudara, siapa orang ini? Mesir digambarkan tentang dunia ini, saudara. Nebukadnezar bukan orang.
yang dipakai oleh Tuhan, bukan imam. Kita harus bisa menerjemahkan apa yang terjadi di dunia ini pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Allah. Pada waktu jiwa kita ini sehat. Saudara, jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang selalu diberikan nutrisi rohani. Yaitu firman Tuhan, yaitu hadirat Tuhan. Pada waktu dia selalu mencari Tuhan. Ku cari, mana coba sekarang mainnya di mana? Ya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Itu dia. Orang-orang yang jiwanya sehat adalah orang yang suka cari Tuhan. Nah, kalau orang jiwanya lagi gundah gulana, bagaimana cara dia membuat jiwanya? Kalau dia ingin melakukan sebuah perjalanan tapi dia ragu. Lalu dia bilang begini, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nah, orang-orang yang seperti ini bagus, saudara. Pada waktu kita khawatir, ini kayaknya ada yang gak enak nih. Cek dulu mobil. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Minyaknya ada gak sih? Gimana suspensinya, kaki-kaki mobil gimana sehat? Beltnya gimana sehat? Gitu. Dicek dulu semua. Kalau gitu udah tenang. Yes, it is good. Itu semua baik, saudara. Namun pada waktu kita memberikan makan jiwa kita, maka dalam kondisi kita tidak mampu berjalan, kondisi kita khawatir pun. Ya, Alkitab bilang begini, adakah orang yang bisa menambahkan umurnya 1 hari lagi saja dengan kekhawatiran? Dan banyak hal lagi saya akan memberikan contoh kita, saudara. Ya, itu sebabnya dalam perbincangan Yesus dengan seorang perempuan di Samaria, ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ke 20. Perempuan dibilang, ya, orang Israel, ya, menyembah Tuhan di tempatnya di Yerusalem. Orang Yahudi beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Namun kami orang Samaria beribadah kepada Tuhan di Gunung Gerizim. Lalu Yesus bilang begini, ya, bahwa menyembah yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang berarti menyembah kepada Tuhan tidaklah terbatas dengan tempat. Tempat perlu, tetapi tempat tidak menentukan orang itu adalah menyembah Tuhan dengan benar. Saudara dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus itu menjadi pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Tidak lagi relevan. Begitu pula dengan sentralitas lokasi atau tempat untuk kita beribadah. Kalau kita melihat orang Yahudi beribadah di sinagog, dan sehingga orang non-Yahudi semua datang dari seluruh bumi, ya, seluruh penjuru bumi untuk beribadah ke sana. Sehingga terjadilah sebuah kesalahan. Jadi orang-orang yang non-Yahudi tempatnya khusus dan biasanya space-nya sangat kecil. Lalu para imam mulai melakukan kesalahan. Dia mulai pakai cara-cara pikirannya, dia menyembah dengan tubuhnya, saudara. Ya, dia bikin untuk memberi persembahan harus tukar uang dulu.
lalu supaya bisa membeli persembahan hewan, maka terjadilah penukar uang, terjadilah transaksi membeli hewan, ya. Sehingga apa yang terjadi? Tempat space untuk orang-orang non-Yahudi untuk beribadah itu dipakailah untuk tempat jualan-jualan tadi itu semua. Lalu Yesus dengan marah dia datang, dia menunggang balikan semua. Ya, dia membalikkan meja-meja penukar uang dan dia melepaskan semua hewan-hewan itu. Karena pada waktu itu penyembahan itu berdasarkan tempat, saudara. Lalu kematian Yesus, pengorbanan Yesus, semua umat pilihan Allah memperoleh akses yang sama. Amin. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan di seluruh dunia hari-hari ini. Karena hidup kita adalah penyembahan. Jadi penyembahan menjadi urusan hati, saudara. Yang telah dipulihkan, yang telah disucikan oleh Tuhan. Bukan sekedar tindakan eksternal kita. Saudara, penyembahan kita kepada Allah tidak dibatasi oleh tempat, namun bukan berarti tidak perlu. Tadi kita sudah baca Alkitab, Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara, menyembah dalam roh juga tidak boleh diartikan atau ditafsirkan sebagai suatu larangan terhadap ibadah yang dengan liturgi tertentu. Wah, ibadah dengan benar itu harus kayak kita. Harus yadah. Harus angkat tangan dong, harus sorak-sorai, harus tepuk tangan dong, harus lompat-lompat dong. Ya, ibadah itu hati kita, saudara. Itu sebabnya dalam pelajaran penyembahan saya sering kali sampaikan bahwa penyembahan itu sebuah hubungan. Para WL, hamba-hamba Tuhan, para imam, jangan intervensi hubungan setiap jemaah dengan Tuhan. Satu waktu kita berdoa supaya di tempat ini juga di gereja Tuhan di sini penyembahan itu pada waktu kita menyembah Tuhan tidak dengar banyak perintah. Mari angkat tanganmu, mari bangkit berdiri, mari kasih 5 jari sama kiri kananmu, mari bilang sama dia kamu ganteng deh. Mari senyumi kiri kananmu. Saudara, penyembahan itu hubungan. Pemimpin pujian tidak usah harus terintimidasi dari jemaat yang menyembah Tuhan biasa aja gini. Dan dia nyanyi, dia biasa aja. Dia nggak harus lompat-lompat, biasa aja. Karena penyembahan itu hati, hubungan dengan Tuhan. Daud punya gaya, dia menyembah Tuhan dengan tersungkur. Seorang hamba Tuhan bilang, saya Pak kurang merasa gimana Pak dengan ada sebuah gereja menyembah Tuhan. Pada waktu penyembahan kepada Tuhan, pada waktu semua bermazmur, itu Pak yang di mimbar semua tersungkur Pak. Ya itu gaya mereka. Itu ekspresi mereka. Tapi biarlah itu dilakukan bukan sebagai performance, saya bilang. Oh gitu ya Pak? Iya. Karena penyembahan itu hubungan. Kan gak enak kalau kita itu suami istri ada orang ketiga di tengah-tengah kita. Dalam sebuah hubungan pria dengan wanita ada orang ketiga kan gak enak. Nah, worship leader, pemimpin pujian, pemimpin ibadah juga jangan menjadi orang ketiga antara jemaat dengan Kristus. Kita memimpin ibadah mengarahkan mereka, bawa mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti kita mengintervensi hubungan mereka. Saudara, menyembah dalam roh, berarti penyembahan itu selayaknya berasal dari dalam batin kita. Itu yang dinamakan jiwa tadi itu. Jiwa itu tidak bisa dipegang, saudara. Tidak bisa dilihat. Tapi jiwa yang sehat bisa dirasakan oleh orang lain. Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjadi atau menghasilkan buah kehidupan. Siapa yang bisa memahami pikiran kita? Kadang-kadang kita sendiri pun tidak bisa memahami pikiran kita. Ya. Yang simpel aja kadang-kadang. Perut ini lapar. Pak, 2 puasa 40 hari Pak kok ngomong makanan. Nggak apa-apa lah. Ya, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Perut ini lapar. Tapi pikiran nggak mau, malas makan. Nah, rasa lapar itu yang gerakkan apa? Pikiran. Malas makan yang digerakkan oleh apa? Pikiran juga. Kita sendiri di pikiran yang sama, di dalam kepala yang sama bertolak belakang. Dipanggil untuk lapar tapi mikirnya malas makan. Tapi orang-orang yang memiliki pikiran yang Kristus, maka hidupnya pasti tertib, tubuhnya pasti benar, jiwanya sehat, maka dari jiwa dan tubuh yang sehat melahirkan roh yang
menyala-nyala di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh berarti penyembahan itu berasal dari batin, yaitu hati yang tulus. Menyembahlah, nanti kalau nggak angkat tangan, ya nanti Weli bilang habis kebaktian, Bapak ini, Ibu ini saya udah capek bilang angkat tangan. Ada masalah sih Pak, kenapa nggak angkat tangan gitu. Hati saudara, hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Jadi harusnya tidak ada perintah-perintah seperti itu saudara. Sebaliknya pada waktu WL turun nanti habis ibadah, tidak ada boleh jemaat yang katakan begini, tadi kamu WL-nya kurang angkat. Berapa kilo kamu harus saya angkat gitu. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita itu menyembah Tuhan bukan menyenangkan jemaat. Amin. Itu sebabnya jemaat yang mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan, kita menyembah Tuhan dari hati kita yang tulus kepada Tuhan. Nah kalau semua kita hadir ibadah ini memiliki rasa cinta dan rindu bertemu dengan Tuhan, saya percaya ke depan WL tuh nggak usah lagi bilang angkat tangan kita bersama-sama, mari kita melompat, semangat yuk. Nggak ada lagi itu. Amin. Amin. Yang kedua ditulis di slide bahwa melibatkan segenap hati kita, saudara yang dikasih Tuhan. Markus pasal 12 ayat ke-30. Yesus menegaskan bagaimana umat Tuhan harus mengasihi Tuhan. Dalam Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, penyembahan kita kepada Allah digerakkan oleh kasih kita kepadanya, bukan paksaan. Ada orang bilang begini, lama kali WL. Kalau WL yang ini kalau pimpin pujian asik berdiri aja terus. Nah itu dia. Ya, saudara dikasih Tuhan. Hati kita yang menyembah yang perlu kita bawa kepada Tuhan. Amin. Penyembahan kita kepada Allah digerakkan oleh kasih kita kepadanya. Karena kita mencintai Allah, maka kita menyembah Dia. Kata segenap di sana menunjukkan totalitas kita, yaitu jiwa yang sehat, jiwa yang selalu diberi makan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Next. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang namanya John Ortberg, dia bilang gini, saudara bisa baca di slide. Ya, saya perlu menyembah karena tanpanya saya bisa lupa bahwa saya disertai Allah yang maha besar dan terus hidup dalam ketakutan. Jadi kalau dia nggak menyembah, dia lupa kalau hidupnya disertai oleh Tuhan. Lalu dia hidup dalam ketakutan. Lalu selanjutnya dikatakan, tanpa menyembah Tuhan saya bisa melupakan panggilannya. Dan mulai hidup dalam nafsu mementingkan diri sendiri. Ada banyak orang seperti itu. Saya bilang sama teman saya, seorang hamba Tuhan. Saya bilang begini, ya kita hidup, kita perlu uang. Yes. Tapi kalau saya masih mikirin uang setelah Tuhan panggil saya menggembalakan sama Tuhan. Terus ngapain saya tinggalkan pekerjaan saya yang baik? Kenapa saya harus tinggalkan itu semua dan memenuhi panggilan Tuhan? Kecuali ada seseorang dia sebagai seorang pengusaha dan Tuhan panggil dia menjadi berkat. Melayani jiwa-jiwa. Setiap orang punya panggilan yang berbeda. Kadang-kadang ada orang datang sama saya, Pak ini ada bisnis begini, Pak ada bisnis begini, Pak ada bisnis begini. Ya semampu saya memberikan kepada mereka masukan how to do business, saya akan berikan karena saya punya latar belakang seperti itu. John Ortberg bilang begini, tanpa menyembah Tuhan saya kehilangan rasa takjub dan syukur kepada Dia. Itu sebabnya seringkali kita lupa kalau kita diberkati Tuhan. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak diisi oleh penyembahan kita kepada Tuhan. Karena jiwa kita kurus kering. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Next. Saya mau sampaikan kepada kita. Kita perlu belajar tentang Tuhan. Lebih dan lebih dan lebih lagi setiap hari. Kenapa? Semakin kita mengenal Tuhan.
kita akan semakin menghormati Dia. Katakan amin. Semakin kita menghormati Allah, semakin kita pula semakin mendalam pula penyembahan kita. Semakin mendalam penyembahan kita, Tuhan semakin dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bilang dalam Matius 4 ayat yang ke-10, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata berbakti di sana adalah sebuah ungkapan yang Yesus mengatakan bahwa, saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu kita memberikan penyembahan kita, hidup kita kepada Tuhan. Sehingga saya tulis di sana, saudara, menyembah merupakan aktivitas yang berasal dari hati. Penyembahan memanifestasikan dirinya dalam pujian. Melayani Allah merupakan salah satu bentuk penyembahan kita. Saudara, dengarkan baik-baik. Alkitab dengan jelas menyatakan kita akan melayani Tuhan di surga. Dalam materi TJC minggu lalu kita belajar, ada 2 hal yang kita lakukan di surga. Kita melayani Tuhan. Caranya bagaimana? Menyembah Tuhan. Yang kedua, kita belajar. Duh, kok iya Pak? Iya. Siapa yang dapat menyelami pikiran Tuhan? Maka 2 hal ini, saudara, ada 2 hal yang harus kita lakukan dan belajar selama kita ada di bumi ini sebelum kita di surga. Jangan-jangan kita nggak siap. Makanya orang yang kadang-kadang pikir kalau masuk surga itu haruslah orang kudus, saudara. Dengarkan baik-baik. Kedua orang yang berada di sisi Yesus pada waktu disalib, mereka orang kudus atau tidak? Halo? Tidak. Yang satu udah mau mati pun masih mau ngancam Yesus. Yang satu bilang gini, jangan lupa ya. Gitu. Ya, orang-orang seperti ini adalah kata jangan lupa, ingatlah aku. Ini kata-kata yang selalu ada dalam dunia belajar, saudara. Selama kita ada di dunia ini, kalau kita hari ini bilang, udahlah, saya udah tamat, saya mau belajar apa lagi? Saudara, apa lagi saya? Kalau ada S4, saya akan sekolah lagi supaya saya dapat S4. Ya. Tapi S-nya udah selesai, saudara, di 3 saja. Tapi hidup ini kita harus belajar terus. Kenapa? Karena di sorga nanti selain kerjaan kita, tugas kita melayani Tuhan. Kita menyembah Tuhan, itu sebuah pelayanan kita. Ibadah yang sejati, pelayanan yang sejati sampai di surga nanti. Yang kedua, kita belajar sampai kekal. Tidak ada berhentinya. Belajar mengenali Tuhan lebih lagi di sana. Dan belajar, saudara, kalau hari ini kita bilang gini, aku punya istri, aku punya suami. Susah kali aku belajar di cara berpikirnya. Tidak apa-apa. Pastikan saudara suami istri masuk surga. Supaya nanti belajar seterusnya di sana. Sampai kekekalan. Belajar itu tidak pernah habis, saudara. Amin. Itu sebabnya selama di dunia pun kita. Rahasia hari ini dibukakan kepada kita. Kita harus tetap mau belajar. Kemarin saya di minggu kemarin. Saya habis ngantar putri saya ke kampus, kami pulang melakukan sesuatu dengan istri saya di jalan. Saya bilang gini, loh kok orang gak banyak di jalan? Tumben, kok aneh gak banyak kendaraan di jalan? Itu sudah 9:30 pagi, saudara. Di jalan Gatot Subroto biasanya jam segitu rame. Tapi kok jam itu gak rame? Dari jam yang biasanya dianggap termasuk sepi jalan itu. Saudara, apa yang terjadi? Saya bilang begini sama istri saya. Cek dulu, jangan-jangan orang pada rapture. Kalau gitu kita tinggal dong, saya bilang. Wah, langsung tiba-tiba muncul rasa khawatir yang mendalam dalam diri saya. Tinggalkah kami, padahal saya sendiri yang mengucapkannya, saudara. Lalu Roh Kudus jamah saya bilang begini, oh ya enggak dong. Kalau udah rapture, pasti ada pesawat jatuh di depan kita. Karena tiba-tiba pilotnya enggak ada. Pasti ada mobil tabrakan. Kenapa? Karena tiba-tiba mobilnya tidak ada yang mengendalikan. Pasti ada kekacauan yang besar pada waktu rapture terjadi nanti. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa itu muncul? Karena hari-hari ini saya belajar. Apa yang harus kita lakukan di surga nanti? Kita adalah orang-orang yang dipindahkan dari dunia ke gelap. Masuk kepada terang yang ajaib. Menjadi warga kerajaan Allah. Dan hari ini kita do something. Kita harus tahu bahwa gaya kita harus
memiliki gaya kerajaan Allah. Katakan amin. Dua hal yang menjadi gaya kerajaan Allah. Kita harus hidup dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah penyembahan. Yang kedua, kita haruslah orang yang selalu mau belajar. Amin. Kita adalah orang yang selalu harus mau belajar. Mungkin ada teks saya yang slide yang terakhir. Ya, hidup kita itu saudara dengarkan baik-baik. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hamba-hambanya akan melayani dan menyembahnya di surga nanti. Coba buka di Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Ya, terjemahan baru. Saudara, mari kita buka. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan apa? Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Ya, mari. Ya, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Coba saudara lihat yang tadi di Roma. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Dalam bahasa, dalam King James Version dan American Standard dikatakan. Itu adalah pelayanan kita yang sejati. Saudara dengarkan baik-baik. Ini matching saudara. Kata ibadah. Juga dalam terjemahan-terjemahan yang lebih dalam lagi. Dikatakan bahwa itu adalah pelayanan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dua hal gaya kerajaan Allah. Saya sampaikan di ujungnya saudara. Bahwa penyembahan adalah gaya hidup di dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Dan minggu lalu saya katakan bahwa orang di surga nanti tugasnya ada dua. Menyembah Tuhan, melayani Tuhan dan belajar. Nah hari ini saudara saya sampaikan bahwa gaya hidup atau kingdom style adalah worship God. Adalah menyembah Tuhan. Amin. Gaya hidup orang ada dalam kerajaan Allah. Yang tinggal di dalam kerajaan Allah adalah menyembah kepada Tuhan. Saudara hari bagaimana kita memberi makan jiwa kita. Bahwa setiap kali Yesaya bilang begini. Ya hatiku segenap jiwaku merindukan Tuhan. Kapan saudara? Dari pagi hari, dari siang hari, sore hari, sampai kepada malam hari. Seluruh hidup kita merindukan Tuhan. Saudara saya pernah bersaksi begini, satu waktu lagi saya kendaraan mobil saudara. Lagi saya setir mobil, hadirat Tuhan memenuhi hidup saya. Dan saya terus menyembah Tuhan, saya bahasa roh, Tuhan jamah saya. Dan saya meneteskan air mata. Tiba dari sebuah traffic light saya berhenti. Lalu ada sepeda motor boncengan di samping saya. Saya terus komat kamit menyembah Tuhan. Oh saya sembah Tuhan, saya sembah Tuhan. Tentunya buka mata dong, kalau tutup mata kan saya gak nampak lampunya kapan jalan. Saya dengan buka mata terus saya menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Lalu ada sepeda motor di samping saya. Berhenti, dia lihat saya, dia lihat saya, kulihat lagi dia. Tapi mulut saya terus komat kamit menyembah Tuhan. Dia lihat saya, kulihat lagi dia. Tapi saya terus menyembah Tuhan, air mata saya mulai jatuh. Mungkin dia lagi gini, dia bilang sama kawannya, saya kan tutup kaca. Wah mungkin ini orang stres, lalu dia maju ke depan. Jangan dekat sama mobil yang dikendari orang depresi. Saya gak peduli saudara. Saya ingat Mazmur, saya ingat Daud bilang begini. Pada waktu istrinya, anak Saul itu bilang, lihat rajamu mempermalukan dirinya di hadapan rakyatnya. Pada waktu tabut perjanjian, tabut Allah kembali ke tengah-tengah umat Tuhan. Mereka bersukacita, mereka bersorak-sorai. Dan Daud menari-nari dia saudara. Istrinya bilang gini, lihat dia merendahkan dirinya di hadapan rakyatnya. Daud bilang apa? Lebih hina dari ini akan aku lakukan demi kasih dan cintaku kepada Tuhan. Bagaimana kita hari ini saudara? Berapa kali atau setidaknya berapa lagu yang saudara nyanyikan di hatimu, dengan mulutmu, atau di pikiranmu sepanjang hari. Begitulah kondisi kesehatan jiwa kita. Atau mungkin kita di gereja nyanyi lagu pujian kepada Tuhan. Tetapi sebegitu luar dari gereja, di kendaraan kita, di mobil kita, di perjalanan kita, di hari-hari kita. Saudara, makanya saya bilang begini,
sama hamba-hamba Tuhan di sini. Sejak 2018 kita diberikan Tuhan pelayanan streaming ini, saudara. Saya bilang sama mereka begini, dengarkan baik-baik ya. Jangan malu-malu untuk minta tolong orang subscribe pelayanan streaming kita. Kenapa? Saya bilang sampai kapanpun pelayanan streaming Save Our Generation itu tidak akan dimonetize. Kalau perlu, kalau YouTube mengasih iklan ke pelayanan streaming kita yang tuntutnya. Kita yang tuntut YouTube. Karena nggak enak banget kan saudara. Ya, lagi kita dengarkan khotbah. Saya sering dengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan. Tiba-tiba masuk jeda iklan. Shopee COD kan nggak enak. Ya, itu sebabnya kita bersyukur pelayanan ini tidak akan kita monetize. Supaya setiap orang yang dengar firman Tuhan, seorang beribadah kepada Tuhan melalui tayangan ibadah ini, mereka benar-benar bisa berhubungan dengan Tuhan. Mereka benar-benar bisa menikmati Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Amin. Nah, itu dia. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah belajar tentang gaya hidup orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah hari ini. Yang pertama apa? Halo? Pujian penyembahan. Yang kedua, yang saya sampaikan tapi tidak ada di slide adalah belajar. Kalau kita malas belajar, saudara, malas belajar dalam konteks apapun, apa yang terjadi dalam hidup kita, pelajari kenapa itu bisa terjadi. Ya. Lalu kalau kita diberkati Tuhan, terus pelajari kenapa kita diberkati Tuhan. Kalau saudara sedang belajar kenapa kau diberkati Tuhan, lalu tanya Tuhan lagi gini, kenapa Tuhan berkati saya? Ini yang gak banyak dilakukan oleh orang-orang yang kaya, ya kan? Nah, saya sering kali bilang begini, pernahkah Anda bertanya kepada Tuhan, kenapa saudara diberkati? Rata-rata tidak menjawab dengan jelas. Oh iyalah Pak, kita kan diberkati untuk menjadi berkat. Pertanyaan saya adalah, Anda pernah gak tanya sama Tuhan kenapa kau diberkati? Sebagian besar orang gak pernah tanya. Sebagian besar orang gak pernah tanya. Kenapa? Saya katakan beberapa minggu kemarin juga. Ya, jangan-jangan sering pada waktu ada teman di atas ingin membutuhkan pertolongan kita. Lalu supaya kita itu, ya, dia dapat mengambil perhatian kita, dia jatuhkan uang ke bawah. Lalu orang selalu kalau lihat uang, kadang-kadang lupa dari mana uang itu berada. Wih, ada uang nih, diambil, dia kantongin. Wah, temannya bilang, mungkin kurang besar ini, dikasih uang nilai yang lebih besar lagi dari atas. Yuh, kok lebih besar lagi? Wah, ini hari ini saya mengalami rezeki nomplok yang luar biasa, dikantongin. Temannya tadi tetap gak dibantu. Lalu temannya bilang begini, ini orang ya, gak tahu dia kalau temannya butuh bantuan. Lalu dia lemparkan batu dari atas. Bung, bung, wah siapa yang ngelempar saya ini? Nah dia bilang gini, aku yang dari tadi ngelempar uang samamu itu, kau gak lihat, aku lagi butuh pertolonganmu. Begitulah kadang-kadang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Ya kan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa murid. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkati kita supaya kita bisa bersaksi kemana-mana. Berkatnya kita ambil, bersaksinya enggak. Ya kan, Tuhan kasih berkat kesehatan sama kita, melayaninya enggak, tapi malah jalan kemana-mana. Lalu Tuhan bilang gini, biar dia tahu dari mana kesehatan dan berkat yang kuberikan, kasih batu. Oh Tuhan, kenapa begini? Nah itu, aku bilang sama mau jadi saksi, kok tak jadi saksi? Sekarang baru tahu, dari mana sumbernya uangmu, dari mana sumbernya kesehatanmu, dari Tuhan. Setelah itu sebabnya mari kita punya gaya kingdom style hari ini, amin. Kita punya gaya hidup orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah. Gaya hidup kita dalam melayani Tuhan, dalam penyembahan kita. Karena hidup kita adalah penyembahan. Dan kita terus belajar mengenal Tuhan. To know God is to love God, kata Alkitab. Mengenal Tuhan berarti kita mengenal Dia dalam kasih dan penderitaannya. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita belajar hari ini memberikan hidup kita sebagai penyembahan kita kepada Tuhan.
seperti itu yang Tuhan kehendaki di akhir daripada akhir zaman ini. Saya seringkali katakan bahwa Tuhan kasih sebuah alasan. Dan yang kita pahami hari ini bahwa bukan tidak kebetulan Tuhan berikan gereja ini namanya adalah Save Our Generation. Karena gereja ini dimulai dari orang-orang muda yang kita bawa bersama-sama melayani Tuhan, membawa mereka kepada Tuhan, supaya masa depan mereka, hidup mereka juga dipimpin oleh Tuhan. Lalu semakin waktu berjalan, gereja ini Tuhan panggil mempersiapkan generasi daripada di akhir zaman ini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita percaya di tahun penuaian, di tahun 2025 ini, Tuhan nyatakan firman pengajarannya lebih lagi kepada kita semua. Kita menuai jiwa-jiwa, kita menuai buah roh, kita menuai berkat-berkat dari surga. Amin. Mari katakan kepada Tuhan, ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Mari ubah gaya hidup kita. Saya percaya orang-orang yang menyembah Tuhan, gaya hidupnya nggak marah-marah. Saya percaya orang-orang yang menyembah Tuhan, yang jiwanya selalu diberi makan oleh Tuhan, pikirannya nggak cabul. Saudara, saya hari-hari ini mengingatkan kita semua bahwa janganlah kita biarkan pikiran kita melakukan kejahatan, karena ini kekejian di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan membawa kita melalui pemberitaan firman Tuhan, jadilah penyembah-penyembah Dia yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan berbicara bukan bicara tentang tempat, yaitu tetapi lahiriah kita berikan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita berikan untuk menyembah Tuhan. Penyembahan itu dari hati, saudara, bukan dari cara yang lain. Penyembahan kita lakukan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, menggerakkan tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Dan selanjutnya kita belajar firman Tuhan hari ini. Jangan pernah kita berhenti untuk belajar tentang Tuhan. Kita terus belajar tentang Tuhan, karena penyembahan dan belajar adalah tugas atau gaya hidup orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah. Mari ambil waktu sejenak, saudara. Mari periksa apakah jiwa kita hari ini sehat.
Bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Apakah kita menyembah Tuhan atau menyembah diri kita sendiri? Atau bahkan kita memberi makan kita, ya sedang kita memberikan racun yang membuat jiwa kita tuh sakit. Kita mendengarkan banyak hal yang bukan berasal dari Tuhan. Itu sama dengan kita memberikan racun kepada diri kita, kepada jiwa kita. Mari renungkan firman Tuhan sejenak, saudara. Renungkan ini sejenak, supaya kita terus belajar menjadi pribadi yang punya kebiasaan sebagai anggota kerajaan Allah di lingkungan kerajaan surga selama kita ada di bumi ini. Itu sebabnya Yesus berdoa kepada Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi hari ini di mana kita berada, sama seperti di surga. Hidup kita itu sementara di bumi ini, saudara. Kita ada dalam kekekalan kita di surga nanti. Itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana gaya hidup kita di surga nanti. Selama kita ada di bumi, kita terus belajar supaya kita itu diterima dalam lingkungan kerajaan Allah di surga yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sesuatu yang sering kami dengar, namun Tuhan hari ini Tuhan singkapkan sebuah pemahaman yang baru. Bahwa pentingnya kami memberi makan jiwa kami itu menyembah Tuhan, menghadirkan Tuhan di hidup kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Ajar kami hari-hari ini terus merenungkan firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau hadir terus dalam hidup kami hari-hari ini. Bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah Tuhan. Engkau hadir memberikan jalan keluar. Pada waktu jiwa kami sehat, pada waktu jiwa kami kuat di dalam Tuhan, maka selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Orang-orang yang terikat dengan hal-hal duniawi Tuhan, hari-hari ini di dalam hadirat-Mu lepaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terbelenggu dan mereka hidup dalam dosa, mereka kami menyadari bahwa kami tidak boleh hidup dalam dosa. Dalam kelemahan kami bermegah, mungkin kami jatuh ke dalam dosa, tapi oleh karena kasih karunia membawa kami datang terus mendekat kepada Tuhan. Dan kami tidak boleh hidup di dalamnya Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang diterangi karya Kristus. Makasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan sebagai rasa syukur kami. Kami mengakui bahwa sepanjang hidup kami di minggu ini Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang memberkati usaha kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, perkuliahan kami, studi kami, dan seluruh aktivitas kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Ini waktunya kami membawa korban syukur kami, sebab Tuhan Yesus baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu juga beribadah secara online. Mereka juga bersama-sama dapat memberi syukur mereka kepada Tuhan. Bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati oleh firman Tuhan memberi persembahan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan. Ada di kotak yang dua. Kotak pertama saudara persembahan syukur kita, dan kotak yang kedua di sebelah kanan saudara adalah persembahan untuk rumah Tuhan, untuk gedung gereja kita. Nah saudara dikasih Tuhan, saya juga menyampaikan dari mimbar ini, selamat berpuasa terus saudara di sepanjang bulan ini dalam doa puasa 40 hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memberi. Selamat memberi dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Syukur
Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan di sepanjang ibadah kami ya Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik Tuhan. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan di sepanjang minggu Tuhan yang lalu kami jalani Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau memberikan kami Tuhan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Dan kami Tuhan mengucap syukur dalam setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan di pagi siang hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati Bapa yang baik. Engkau Tuhan memeteraikannya Tuhan bagi kami Tuhan. Bola Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami Tuhan memberikan jiwa dan roh kami Tuhan oleh makanan rohani ya Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami Tuhan boleh mengerjakan Tuhan setiap kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kami berdoa Tuhan, Bapa Gembala kami ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Dalam setiap langkahnya Tuhan. Dalam setiap Tuhan aktivitasnya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Terlebih Tuhan dalam penggembalaannya Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan dalam kesehatan Tuhan. Hikmat Tuhan, pewahyuan daripada Engkau ya Tuhan. Engkau taruhkan Tuhan dalam hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan dalam setiap pengajaran-pengajaran Tuhan yang boleh Tuhan disampaikan Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengar Tuhan. Membawa Tuhan jiwa-jiwa Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Bapa buat istri hamba-Mu ini ya Tuhan. Ibu Gembala kami ya Tuhan, yang menjadi Tuhan tiang doa Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kesehatannya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati kekuatannya Tuhan. Pekerjaan Tuhan, aktivitas apapun Tuhan yang dikerjakannya Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan kedua anaknya Tuhan. Dalam studi pekerjaan Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Sehingga Tuhan kedua anaknya Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan boleh berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku. Kami juga Tuhan berdoa Bapa buat Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Yabet Marbun Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, penggembalaannya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Bala Tuhan perlindungan yang sempurna ya Tuhan. Engkau taruhkan Tuhan dalam bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Bahkan Tuhan kesejahteraan Tuhan, kemakmuran Tuhan, Engkau nyatakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Tuhan dalam setiap pemimpin kami Tuhan, mulai presiden, wakil presiden, sampai Tuhan pemerintahan terendah Tuhan, dan bahkan lembaga-lembaga yang ada. Engkau memberkati Bapa. Engkau taruhkan kepada mereka Tuhan roh yang takut akan Tuhan, serta Tuhan kebijaksanaan Tuhan, serta hikmah yang daripada-Mu Tuhan, untuk boleh Tuhan boleh mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada, untuk boleh membawa bangsa dan negara kami Tuhan yang maju ya Tuhan, serta takut kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan penuaian terjadi Bapa, penuaian jiwa ya Tuhan, penuaian buah roh, dan bahkan Tuhan penuaian berkat Tuhan terjadi ya Tuhan bagi setiap gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat kota Medan, di mana gereja-Mu ada ya Tuhan. Engkau memberkati kota Medan ya Tuhan. Pada Tuhan aman dalam perlindungan-Mu Tuhan, kesejahteraan, kedamaian Tuhan, serta Tuhan kenyamanan Tuhan terjadi Tuhan di kota Medan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga Tuhan berdoa Bapa buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah Tuhan bersama kami Tuhan di tempat ini, baik juga Tuhan secara online Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kesehatan Tuhan, dan bahkan Tuhan kekuatan Tuhan berikan Tuhan, serta Tuhan pekerjaan Tuhan, usaha perkuliahan, studi apapun Tuhan, kegiatan boleh kami lakukan Tuhan, buat Engkau
membuatnya Tuhan berhasil dan beruntungnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan bahkan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, kami mengerjakan Tuhan setiap kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan, buat kedua orang tua kami Tuhan, senang saudara kami semuanya Tuhan. Engkau memberkati setiap lepas pribadi, kekuatan, kesehatan, Engkau memberkatinya Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelum kami Tuhan pulang, kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus, bukalah kedua tangan kita, arahkan hati kita dengan para Bapa di surga. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera yang berlimpah dari surga, kasih sayang dan anugerah cinta dari anak tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini dan sampai Maranatha. Mari berkat yang sama kita terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kasih Tuhan dengan antusias kita katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.